Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi Bapak Dr. Arfan Muammar MPDI selaku pengampu mata kuliah metodologi studi Islam dan seluruh teman-teman mahasiswa-mahasiswi pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya program studi pendidikan Islam yang saya juga hormati dan banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan salah satu judul yang ada di buku Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider dan Outsider karya M. Arfan Muammar dan kawan-kawan. Judulnya adalah Global Salafi, Jihad Salafi sebagai sosok ekstrem global. Jihad Salafi sebagai sosok ekstrem global. Judul ini diangkat bukan tanpa alasan. Ada banyak latar belakang yang mengakibatkan Salafi ini dikatakan sebagai sosok ekstrem global. Radikalisme tidak pernah dikenal dalam hasanah Islam. Namun, pasca peristiwa 11 September 2001 sampai saat ini, dengan kedok The War Against Terrorism yang dicanangkan George W. Bush, radikalisme kemudian dilekatkan dengan ajaran Islam, sehingga terjadi pecah belahan antar umat Islam melalui kategori Islam yang moderat dan Islam yang radikal, yang identik dengan fundamentalis atau teroris. Sehingga sifat Islam sebagai rahmat seluruh alam atau yang kita biasa kenal rahmatan lil alamin benar-benar teruji dalam kancah sejarah melalui perilaku umat Islam tersendiri. Bagaimana maksudnya? Sifat dari konsep yang suci ini berubah menjadi keniscayaan yang nisbi, bahkan polemik, baik dalam skala lokal maupun global. Karena ada perubahan dari sifat rahmat Islam menjadi ke arah problematik, ditandai oleh tragedi Watesi Brown pada tanggal 11 September 2001 yang dikenal dengan tragedi 9/11 yang mengibarkan term global salafisme sebagaimana disebutkan oleh Rule Major. Salafisme tidak banyak diperhatikan sebelum terjadinya tragedi tersebut, kecuali untuk periode klasik atau awal periode modern. Apa yang menjadi pendirian dasar atas doktrin tersebut? Mengapa sangat bersemangat sekali para salafisme itu? Dan apa hubungannya dengan politik kekerasan? Apa yang membuat salafisme sedemikian sulit untuk didefinisikan ambiguitas dan fragmentasinya? Kajian ini atau kajian tentang salafisme sangatlah penting karena dalam realitas historis telah mengubah idealisme Islam sebagai rahmat menjadi ancaman. Kajian ini dibagi dua bagian. Yang pertama, kajian yang membahas idealisme dan faktor signifikan tentang radikalisme, salafisme, dan jihadisme. Kedua, kajian tentang implikasi salafisme
yang tampak sebagai kekerasan dan teror. Selanjutnya ini merupakan gambar yang saya adopsi dari Pintar Politik Islam tentang perbedaan Salafi dan Wahabi yang nantinya akan dipadukan pada pembahasan berikutnya, bagaimana Salafi, bagaimana Wahabi, bagaimana Salafi yang mengadopsi ajaran-ajaran Wahabi. Ini pendiri Salafi adalah Nasruddin Albani dengan tujuan pemurnian agama Islam. Salafi ini tidak memiliki madhab atau dikenalnya dengan menolak madhab. Fokus utamanya adalah memurnikan ajaran Islam dari bid'ah dan juga menolak modernisasi. Pandangan politik, ia menolak partai politik, menolak demokrasi, bahkan termasuk juga organisasi. Gerakan politiknya ya menolak politik, menolak partai politik atau menolak berpolitik. Sedangkan Wahabi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tujuannya adalah pemurnian agama Islam. Madhab umumnya adalah madhab Hambali. Fokus utamanya memurnikan ajaran Islam dari syirik dan bid'ah. Pandangan politik menolak demokrasi. Gerakan politik membidani berdirinya kerajaan Arab Saudi. Selanjutnya, akar historis dan doktrin. Salafisme diserap dari term as-salafus soleh, yaitu 3 generasi muslim sebagai uswah umat Islam. Ini yang tercatat dalam buku Metodologi Studi Islam yang ditulis oleh Khairul Umam. Sebagai gerakan pemurnian Islam, Salafisme mengajarkan untuk kembali pada sumber pokok Al-Quran dan hadis dan menolak taklid kepada semua imam madhab hukum Islam. Dengannya menerima ijtihad. Wahabisme merupakan gerakan reformasi abad ke-18 di Najd, Sentral Arab. Tokoh yang berkontribusi terhadap formasi Salafisme sebagai doktrin adalah Ahmad bin Hambal tahun 780 sampai 855. Taqiyuddin Ibnu Taimiyah pada 1263 hingga 1328. Dan juga Muhammad Ibnu Abdul Wahhab pada 1703 sampai 1792 Masehi. Next, selanjutnya akar doktrin. Wahabisme menggunakan doktrin tauhid sebagai perisai isu politik mereka dengan menolak syariat dan taklid. Menyeru kepada semua orang yang tidak mengikuti doktrin tauhid sebagai kafir atau murtadin yang boleh diperangi dengan cara jihad. Wahabisme berbeda dengan gerakan reformis Salafi pada abad ke-19 yang dikibarkan oleh para pemikir seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rashid Ridho. Perbedaannya adalah menekankan pada respon terhadap ancaman kultur, politik, dan ekonomi Barat, tetapi menghargai Barat sebagai model. Sedangkan Wahabisme menolak Barat sebagai model. Selanjutnya ada 4 pokok doktrin Salafisme yang diadopsi Wahabisme. Pertama, program Wahabisme untuk kembali pada sumber-sumber pokok Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. 2, regulasi hubungan antara mukmin dan non-mukmin. Dan non-Wahabi atau dikenal dengan musyrikin. Yang ketiga, Wahabi yang mempengaruhi Salafisme dan telah menjadikan radikal adalah
menolak terhadap Syi'is sebagai bid'ah dengan dua alasan. Pertama, Syi'is mengkultuskan imam. Dua, Syi'is menolak 3 di antara Khulafaur Rasyidin. Menolak para sahabat Nabi dan otentitas hadis sebagai basis ajaran Salafi dan Wahabi. Selanjutnya 4. Ambiguitas Wahabisme yang diwariskan kepada Salafisme modern adalah pada praktik hisbah, yakni amar ma'ruf nahi mungkar dinyatakan sebagai puncak spirit ijtihad mereka. Hal tersebut disampaikan oleh Ibnu Taimiyah sebagai imam mereka dalam menggunakan aliran Wahabisme. Selanjutnya 2. Identitas dan pemberdayaan. Salafisme mampu mentransformasikan identitas kaum tertindas, terhina dari kalangan muda dan migran ke dalam identitas baru sebagai Al-Firqah An-Najiyah yang secara langsung memperoleh akses istimewa kepada Sang Maha Benar. Salafisme memiliki 6 dimensi. Pertama, bukan gerakan revolusioner dan menentang status quo. Kedua, pemberdayaannya menyerap dari klaim terhadap intelektual dan pengetahuan agama. Yang ketiga, Salafisme menyediakan identitas yang kuat kepada para pengikutnya. 4. Memperbolehkan pengikutnya mengidentifikasi umat lain daripada konsep persaudaraan. Yang kelima, pergerakannya tidak terdeteksi tetapi intent dan seruan dakwah sebarkan misi Salafisme. Keenam, ambisius dan fleksibel menjadi tantangan gerakan keagamaannya. Dimensi politik. Yang ketiga adalah dimensi politik. Gerak politik Salafisme menampilkan 3 bentuk. Yang pertama, bentuknya tenang tapi menyiluman. Maksudnya bagaimana? Menitik beratkan pada komando di belakang layar. Jadi ada orang-orang tertentu yang mengkomando ruang gerak politik Salafi. Yang kedua adalah sebagai penyusup atau dengan membuat propaganda. Penyusup kekuatannya dengan cara memfitnah, membuat propaganda. Sehingga bisa saja terjadi antar perang sesama. Yang ketiga adalah aktivitas terbuka dengan seruan reformasi politik. Hal ini yang sering terjadi berkedok politik Islam. Namun yang dimaksud adalah seperti Uhwah Islamiyah atau Jamaah Islamiyah. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, poin 4 adalah jihad Salafisme. Jihad Salafisme mengonsentrasikan pada analisis tentang realitas politik, menemukan strategi dan praktik untuk mengubah realitas dan menerapkannya pada situasi dan kondisi yang berbeda. Akidahnya ditransformasikan sepenuhnya kepada jihad. Sumber inspirasi jihad Salafisme dapat ditemukan dari Sayyid Qutb,
yang idenya tentang jahiliyah dan hakimiyah, bertepatan dengan akidah jihadi salafi. Termasuk juga Yusuf Al-Uyairi, merupakan contoh jihadi kontemporer yang mengombinasikan terminologi salafi tentang tauhid, tazkiyah, dan niyah sebagai strategi implementasi jihad. C. Agenda materi studi Islam. Agenda materi studi Islam pada poin 1, epistemologi historis. Dalam pendekatan sejarah, gerakan fundamental salafisme global diinspirasi oleh kesan ketidakadilan yang didukung catatan historis mengandung dendam politik yang bermula dari 3 hal. Ini merupakan analisis Khairul Umam sebagai salah satu penulis di buku Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider-Outsider ini. Yang pertama adalah peristiwa Perang Salib. Yang kedua, pencurian Barat terhadap sumber daya Muslim. Yang ketiga, pengkhianatan sebagian Muslim yang bersekutu dengan Barat. Untuk menghadapi tersebut, salafisme menekankan pada 3 hal utama. Yang pertama, persaudaraan yang universal. Yang kedua, prinsip ekonomis. Yang terakhir, ketiga, baru melakukan teror sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Secara singkat, agenda metodologi studi Islam tentang global salafisme dapat dituangkan ke dalam bagan di bawah ini. Seperti ini bagannya. Ini saya ambil dari buku studi metodologi Islam. Dengan maksudan yang dimaksud bagaimana? Di kolom tengah, Nabi Muhammad diyakini sebagai figur utama realitas Islam. Sebagai bukti kekuatan yang telah melembaga secara turun-temurun dan merupakan tradisi yang tak bisa dihindari. Kemudian idealisme Islam sebagai rahmatan lil alamin menjadi keyakinan dan tidak mudah dipengaruhi ataupun dihilangkan oleh tradisi manapun. Termasuk tradisi yang tadi itu, tradisi salafisme dan wahabisme. Kemudian realitas historis salafisme telah mengubah identitas Islam sebagai rahmatan lil alamin menjadi ancaman global. Sehingga bertolak belakang antara idealisme Islam dan dengan realitas historis yang dilakukan oleh salafisme. Apa yang ditawarkan Khairul Umam? Kemudian Khairul Umam menawarkan yang poin keempat. Apa poin keempat itu? Introspeksi diri sebagai kontrol terhadap segala bentuk realitas yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Perlu adanya dialog. Karena dialog atau musyawarah adalah satu hal yang ditawarkan oleh rule major untuk menjembatani segala permasalahan dalam mengembalikan nilai rahmatan lil alamin dan bendera Islam perdamaian. Ya, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan, kita perbanyak nanti di sesi diskusi. Nanti kita saling mengkoreksi. Baik dari saya
dikoreksi di teman-teman, atau apa yang disampaikan saya bisa dikoreksi langsung oleh para dosen pengampu. Akhiran, Allahu musta'an ila sabilur rahman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.